Oke, cek 1 2 3, cek 1 1 2 3, cek baby, cek suara yang sudah masuk. Tolong kolom kasih komen apakah suara masuk. Saya ngecek dari iPhone saya. Cek 1 2 3. Sorry rada terlambat. Tadi ada technical problem untuk bisa login ke Facebook, entah kenapa. Dan seperti biasa akun saya masih di ban. Cek 1 2 3. Suara masuk gak guys? Cek. Oke, masuk. Cek 1 2 3. Suara masuk gak guys? Cek. Oke, masuk. Cek 1 2 3. Oke, kita mulai ya. Sudah pada masuk. Jalaluddin Asma. Oke, saya matikan ini. Oke, kita mulai ya. Sudah. Oke, saya matikan ini. Tolong kasih love, komen. Oke, kita mulai ya. Sudah. Oke, kasih love, comment, and share. Oke, sudah masuk dok suara Marlina Wati. Oke, sip. Saya mulai ya. Saya sambil ngerekam buat di podcast. Bismillah. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya para kanggengpreneur dimanapun Anda berada. Saya Andika. Siapa aja yang udah hadir nih? Marlina Wati, Aam Gunaifi, Polsek Karangpawitan hadir. Wih, Polsek nih Pak Polisi apa bukan nih? Masya Allah. Suci Yunita sudah dok, mantap. Sip. Sambil nunggu yang lain ya, sudah banyak. Dan materi malam hari ini, aduh nggak pakai jam. Sorry rada telat karena tadi selain di Bogor tadi agak terperangkap di masjid karena hujan deras. Terus mereda saya pulang. And then entah kenapa saya coba pakai laptop, entah kenapa nggak bisa pakai iPad, nggak bisa karena ternyata ya gitulah, settingan pakai kamera gede kemarin. Oke, apapun itu sekarang kita mulai malam hari ini Kangen Mastery episode 2 ya. Kangen Mastery episode 2 dan kita akan bahas bagaimana Anda bisa untung besar dan hidup tenang. So, siapa di antara teman-teman yang ingin bisnisnya untungnya besar? Kasih jempol, angkat tangan, katakan saya. Oke, kasih jempol, kasih love. Oke, mantap. Ada dari Jogja, dari Mesuji, ya, masya Allah Pak. Yuhat Marlinawati, Wiwi Winarti. Oke, bisa saling kenalan di sini ya. Semua pasti pengen untungnya besar. Tapi juga teman-teman bukan hanya untung besar, ya kita bicara keberkahan sudah pasti, tapi juga pengen dong teman-teman hidupnya tenang. Nah, berangkat dari sekarang kondisi kekinian, kondisi di mana coronavirus sekarang benar-benar sedang menjadi pandemik, menjadi WHO menyatakan pandemik itu mewabah mendunia lah ya, menjadi wabah dunia dan ini menggoncang, menggoyangkan ya sendi-sendi bisnis, sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi macam-macam lah, spiritual juga, yang jadi umroh nggak bisa, yang haji nggak bisa, kayaknya tutup juga buat haji kayaknya ya. Dan ternyata ini sudah ditutup yang ke-40 kali buat ibadah haji ya. Biasanya ternyata juga sebelum-sebelumnya banyak wabah-wabah penyakit yang mematikan, ribuan orang meninggal dan seterusnya. Nah, talking about coronavirus, saya pengen bahas sedikit. Hubungannya apa dengan materi malam hari ini? Ada hubungannya, makanya perhatikan. Dan by the way, anyway, Busway masuk ke materi inti nanti. Saya pengen teman-teman catat, saya pengen teman-teman juga nanti saya akan kasih broadcastnya juga, dan teman-teman pahami dan teman-teman share. Karena tadi saya baru meeting sama Enagic gitu ya. Saya meeting sama Enagic dan saya mau share. Nah, tapi sebelum saya share
apa yang saya meetingkan, keputusan-keputusan apa yang memang harus teman-teman ketahui, apa yang memang harus kita lakukan, implikasinya seperti apa setelah kita meeting tadi siang ke sore gitu ya. Kita akan bahas setelah saya bahas coronavirus dulu. Nah, coronavirus ini seperti kita ketahui sekarang sedang mewabah mendunia dan benar-benar mengguncang dunia lah. Sendi-sendi kalau kita sebagai seorang pengusaha sekarang banyak sekali orang-orang yang secara bisnis bukan lagi kolaps tapi benar-benar ya bisa dibilang hancur berantakan. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa? Ya karena sekarang coba kita lihat deh. Yang kebayang nggak kalau teman-teman sekarang bisnis umroh, travel umroh dan haji. Ya sekarang belum jelas kapan umroh akan dibuka lagi. Haji nggak jelas. Buat teman-teman yang punya travel umroh, kebayang nggak kalau dia sudah booking. Ada sebagai jamaahnya aja deh. Sekarang banyak kan kemarin yang udah nyampe di Jeddah di bandara, begitu ditutup suruh pulang lagi. Betapa kecewanya para jemaah yang mudah-mudahan diikhlaskan dan diberikan kebesaran hati. Alhamdulillah mudah-mudahan semua pahalanya sudah dihitung sebagai pahala umroh, mudah-mudahan amin. Nah tapi kan kebayang kagetnya pengusaha-pengusahanya apalagi gitu. Kenapa? Karena ya tadi uang sudah keluar buat booking tiket, dia nggak bisa jual sekarang, nggak ada orang yang mau umroh dan seterusnya. Itu baru bicara dari sisi travel umroh. Sekarang kalau kita lihat juga bisnis pariwisata itu semua hampir kebanyakan juga akhirnya drop. Dan kalau sebuah tempat wisata, saya lihat foto-fotonya Disneyland di Hong Kong, Disneyland di Tokyo, berbagai tempat hiburan yang tadinya antri orang, yang tadinya kalau Dufan kayak masih rame lah ya, orang Indonesia kebal-kebal soalnya. Itu jadi sepi. Dan kalau tempat-tempat hiburan sepi itu kan banyak infrastruktur bisnis di situ, orang-orang yang jualan, orang-orang yang dagang, collapse guys. Dan ini terjadi all over the world. Tadi saya nonton videonya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dan dia bilang, sekarang kalau Anda tahu kalau video juga banyak viral tuh negara selain Cina yang terpapar dan infected corona itu satu yang terbesar di luar Cina adalah Italia. Kebayang nggak? Dan Eropa. Ya, Eropa sekarang gara-gara Italia kena yang paling besar, sekarang menyebar ke Inggris dan seterusnya. Bahkan tadi saya lihat seperti sih bukan hoax ya, wallahu alam, Tom Hanks dan istrinya lagi di Australia positif corona juga gitu ya. Artis-artis ya mudah-mudahan Anda disehatkan, makanya minum yang Kangen Water ya, jaga kesehatan, banyak olahraga, jangan lupa makan sehat, minum sehat, pola istirahatnya juga bagus ya. Intinya ini sedang mewabah. Dan tadi saya nonton video pidato kenegaraannya Donald Trump bilang bahwa ini Amerika sekarang membatasi, menutup ya akses orang-orang yang masuk dari Eropa, dari Italia, dari Inggris, dari berbagai negara yang memang diketahui dia banyak orang yang terinfeksi corona. Dan bukan hanya orang-orangnya saja, tapi impor dari negara-negara tersebut itu stop. Lo kebayang nggak begitu banyak orang sekarang, gue ketemu pengusaha-pengusaha teman-teman yang lagi galau karena apalagi saya punya teman, salah satu sahabat saya, bisnis dia prinsipnya di Italia, and then ketika dia ada closingan project di Indonesia bingung juga, nggak bisa, sekarang semua di lockdown. Italia it's being locked down gitu, benar-benar udah dikunci, orang nggak bisa pergi, nggak bisa keluar, barang nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Can you imagine? Ya mungkin sebelumnya kita nggak pernah kebayang ini gimana rasanya kalau nanti ada dukhon gitu ya, kalau hari kiamat mau terjadi, ini lebih jauh mengerikan, jauh lebih dahsyat. Mudah-mudahan kita tidak melihat hari kiamat ya, karena ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan tidak diberikan kesempatan untuk melihat hari kiamat. Nah, ini membuat kaget para pengusaha. Sekarang kita bicara pengusaha karena saya sedang berbicara dengan para pengusaha di hadapan saya, betul ya? Nah, ini membuat kaget para pengusaha tentunya. Dan kalau saya tadi baru dapat kabar, saya lagi mau ikut Bogor 10K, mohon maaf baru belajar lari 10K. Semua event lari itu dipospon, ada yang dibatalkan, ada yang dipospon.
Dan itu sudah keluar banyak pastinya, dan mereka harus mengeluarkan lagi, intinya boncos. Terus ada event-event lari maraton yang di Bandung, saya ngobrol sama teman-teman lari saya, teman-teman pelari saya gitu, itu salah satu problemnya adalah medali-medali mereka, ya medali-medali larinya itu diproduksi di Wuhan gitu, dan barang tertahan di sana, dan mereka sekarang harus produksi medali lagi, keluar duit lagi, terus eventnya belum tentu ada juga, terpospon, chaos guys. Terus kenapa gue pengen cerita ini? Sekarang gini, ya. Sekarang ya satu, kita patut bersyukur ya kalau Anda termasuk orang-orang yang memang sedang diuji, ya ini yang mau kita bahas ya. Selalu ada blessing in disguise, selalu orang sukses, perhatikan, catat ya di kolom komen. Siapa yang mau sukses angkat tangan, katakan saya, beri love, beri jempol, beri love, beri jempol ya. Orang sukses itu selalu melihat peluang di balik masalah. Setuju nggak? Yang setuju tulis setuju dong ya. Tapi orang gagal selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan kondisi di luar dirinya, dan sehingga menjadikan dirinya, oh gue ini nggak sukses gara-gara coronavirus, oh gue ini nggak sukses gara-gara keluarga gue ini nggak sukses gara-gara pasangan gue nggak sukses gara-gara Enajik, gue nggak sukses gara-gara dokter Andika, gue nggak sukses gara-gara lu. Kebayang ya, tapi lu nggak pernah nunjuk diri sendiri bahwa gue nggak sukses gara-gara gue nya pemalas, gue nya bego, gue nya nggak mau belajar, gue nya malas-malasan dan seterusnya. Oke? Nah, sehingga apalagi gue bahas lagi, ada lagi teman-teman gue yang gue lihat sekarang kan saham ya IHSG dan seterusnya itu lagi drop down. Nah, ada orang yang justru malah mau beli karena tahu dia bisa melihat ke depan akan naik lagi, dan sehingga dia bisa, ya saya nggak main bisnis saham seperti itu, tapi saya melihat ada orang yang justru ambil kesempatan ini, tapi ada orang yang memang akhirnya boncos gara-gara kejadian ini. So, poinnya apa guys yang pengen gue sampaikan kepada teman-teman? Ya, sekarang gini. That's life. Inilah bisnis. Lu mau sehebat apapun, lu mau sekaya apapun, lu mau secanggih apapun, lu punya strategi, lu punya rencana secanggih apapun, tetap segala rencana yang paling menentukan adalah rencana Tuhan. Setuju ya? Skenario yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik, yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. So, pastikan Anda mengimani bahwa everything that happens always for a reason. Apapun yang terjadi itu semua untuk sebuah sebab, dan pastikan sebab itu adalah sebab yang akan menjadikan teman-teman berhasil, sebab yang menjadikan teman-teman hidup dengan keuntungan yang besar, kebahagiaan, rezeki, cinta yang amazing lah pokoknya. Ya, jangan sampai apapun kejadian yang terjadi itu menjadikan penyebab teman-teman hidupnya tidak bahagia, rugi, hidupnya nelongso, hidupnya kacau, you name it lah. Pokoknya hidup yang negatif. Nggak pengen dong, setuju nggak? Yang setuju angkat tangan, katakan saya. Sip. Nah, karena yang pengen saya teman-teman install di dalam diri teman-teman adalah begini. Sekarang kita bicara lebih ke bisnis lah ya. Kalau kita bicara bisnis, setuju nggak bahwa yang bisa kita manage, bahasa Indonesia apa? Yang bisa kita atur, yang bisa kita manage adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita apa? Control. You only can take care of things that you can control by your hand. Sesuatu kebijakan Pak Jokowi kah, kebijakan pemerintah, kebijakan WHO, apapun itu yang nggak ada di kontrol kita, lo nggak bisa menyalahkan itu semua. Setuju? So, Anda harus tahu hal-hal apa yang ada di dalam kontrol genggaman Anda, apa hal-hal yang tidak ada dalam kontrol genggaman Anda. By the way, jangan lupa nanti setelah ini saya akan bahas ke materi inti hasil meeting saya dengan Enajik tadi siang. Ya, nah dan nanti tolong di share gitu ya video malam hari ini. Nah, talking about take control, kita hanya bisa take control yang hal-hal yang memang bisa kita kontrol. Contoh di bisnis di bisnis travel umroh misalnya, ya sudah, kalau lu sekarang ditutup nggak ada umroh, ya lu lu anaknya Raja Salman pun gitu, kagak bisa gitu, karena memang ini sudah aturan. So, apa yang bisa kita lakukan? Ya
mungkin lu bisa bikin sebuah training buat para peserta jemaah umrohnya. Lu bisa mungkin bikin buku, mungkin lu bisa bikin apa lagi ya, lu mungkin bisnis terkait dengan pembelajaran umroh. Ini misal aja, gue ngomong ngecap asal aja gitu. Nah, atau kalau sekarang kita bicara bisnis Kanggeng Water. Bisnis Kanggeng Water ya, Enagic punya rules. Kalau ternyata misalnya Enagic menaikkan harga mesin misalnya, terus lo mau protes, tenang, gue bukan mau ngomongkan naikkan harga mesin ya. By the way, tahun 2000, lo kebayang gak sih? Dari tahun 2004, catat, dari tahun 2004 Enagic masuk ke Amerika. Ya anggaplah itu awal mula internasionalisasinya Enagic ya, karena awalnya sebelumnya hanya di Jepang saja. 2004 ekspansi ke Amerika, until now, meaning to say 16 years already, sudah 16 tahun sampai tahun 2020 hingga kini harga mesin tidak naik. $1 pun tidak naik. Terus kalau tiap negara beda-beda, ya itu masalah pajak, exchange currency dan seterusnya. But can you imagine sudah 16 tahun betapa strongnya, betapa powerfulnya Enagic ini dengan bisa memaintain stabilan harga gitu. Ya sekarang kalau lu punya anak udah 16 tahun, sekarang anakku umur berapa sih? 15 tahun itu. Iya, harga susu hari ini sama harga susu 15 tahun lalu udah jauh beda. Harga beras udah jauh beda, tapi harga mesin Kanggeng Water dari pertama kali lo beli sampai sekarang harganya masih sama. Ya, walaupun sebenarnya udah nggak masuk di akal sih sebenarnya harusnya, tapi itulah Enagic ya, pengen memberikan yang terbaik buat kita. Nah, contoh, misalnya ternyata harga naik, terus lu nggak bisa protes juga gitu. Dan apa yang bisa dilakukan ya sudah, sekarang bagaimana kita bisa mengedukasi orang dengan harga segitu tetap bisa mendapatkan value yang lebih. Ya. Atau misalnya ada marketing plan yang diubah-ubah misalnya, walaupun rasanya enggak sih sejak awal Enagic berdiri, bahkan Kanggeng Water berjalan sebelum di Amerika sampai sekarang bisa dibilang kalau ada perubahan yang lebih baik yang menguntungkan distributor, itu kerennya gitu. Ya, tapi let's say lah ada sesuatu hal-hal yang tidak Anda sukai, yang tidak ada dikontrol, yang Anda nggak bisa mengkontrol perusahaan ini. Ya kalau lo mau semuanya perfect seperti apa yang lo inginkan, ya lo bikin dong perusahaan sendiri, betul? Ya itu bisa perfect karena lo yang take control gitu. Tapi masalahnya, sekarang lo bisnis travel umroh gitu, terus nggak bisa juga lo kontrol. Business is about risk management. Bisnis tentang bagaimana Anda memanajemen risiko tersebut. Ya, nah jadi kenapa gue buka dengan dengan cerita coronavirus yang menjadi pandemik ya, menjadi wabah di seluruh dunia. Artinya gue pengen menyampaikan kepada teman-teman bahwa yuk deh mulai sekarang we take control, kita ambil alih ya, kita mengambil kendali penuh terhadap apa yang bisa kita ambil kendalinya. Kalau nggak bisa ya sudah, yuk jangan dipusingkan. Bisa dipahami? Yang setuju angkat tangan, katakan saya. Sebelum Anda memahami ini, sebelum Anda menginternalisasikan ini dalam diri Anda dan mengimplementasikan dalam tataran tindakan, ya maka teman-teman akan selalu menjadi korban. Kebayang ya? Akan selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah, korban dari kebijakan dunia, kebijakan harga minyak, harga dolar, dan seterusnya. Artinya Anda akan selalu hidup dalam ketakutan. Nah mulai sekarang yuk kita take control terhadap bisnis kita. Nah sekarang masuk ke dalam materi intinya yang pengen saya sampaikan ya, untung besar, hidup tenang. Siapa di antara teman yang pengennya untungnya besar tapi juga hidupnya tenang? Pasti pengen. Yang pengen angkat tangan katakan saya, yang pengen kasih love kasih jempol ya. Nah karena kalau lu untung besar, kita bicara bisnis bicara untung dong ya. Kalau lu bicara bisnis untung besar, tapi lu hidup dalam kekhawatiran, lu hidup dalam kedakdikdugan. Jidat gue gede juga di sini ya, apa-apa lah ya. Aduh, udah ubanan lagi, udah tua. Nah, kalau lu untung besar, tapi lu hidupnya nggak tenang, lo hidupnya takut, lo hidupnya nggak bahagia, hidupnya lo kayak dicari-cari orang, hidupnya lo was-was, hidupnya ya nggak tenang lah intinya, nggak enak juga gitu ya. Bahkan tanda kutip bisa dibilang lebih enak nggak punya banyak duit, nggak ada punya banyak duit nggak mungkin tenang. Lebih enak ya
nggak untung gede, ya pokoknya cukup gitu ya. Tapi tenang, betul nggak? Ya, jadi ya pokoknya gaji 3 juta, nggak usah gitu deh, bicara ekstrim aja deh, gembel gitu ya, sorry to say nih, gembel, pemulung, mohon maaf gitu ya, dengan segala kemuliaannya, karena menurut saya mulia enggaknya tergantung bagaimana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ya manfaat dia terhadap sesamanya. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata gitu, kalau di Jakarta pemulung atau ya yang bawa gerobak, anak-anaknya 2 atau 3 orang di belakang jalan malam, mereka masih ketawa, mereka masih bahagia, masih senyum-senyum. Well, hidupnya tenang-tenang aja gitu. But the question is that the kind of life that you wanted? Itu apakah itu adalah tipe, apakah itu bentuk dari kehidupan yang Anda inginkan, kebahagiaan yang Anda inginkan? Well, mungkin belum tentu. Kita ambil gambaran umumnya bahwa teman-teman pasti inginnya adalah untungnya besar, ya dong. Kalau lu punya banyak keuntungan, kita bicara bisnis, bicara duit, katakan kalau lu duitnya banyak, lu bisa bersedekah lebih banyak, yang Nasrani lu bisa memberikan persepuluhan, lu bisa wakaf, bangun pesantren, dan seterusnya. Lu makin besar manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Dan pastinya kalau lu pengen jadi orang yang paling bermanfaat, kasih jempol, kasih like, ya, dan share video ini nantinya. Nah, lu banyak duit dan lu pengen tenang, dan kalau bahasa Islamnya gitu ya, itu adalah berkah. Lu udah untung banyak, lu menang banyak, hidupnya tenang. Kalau lu udah untungnya banyak, hidupnya nggak tenang, jangan-jangan lu nggak berkah. Apalagi kalau udah untungnya kagak ada, hidup lu kagak tenang, hancur, amsyong, dah lu mati lah itu ceritanya ya, habis lah itu. Nah, kita cari keberkahan, ya bahasa gampangnya adalah untung besar, hidup tenang. Nah, kalau kita pengen besar keuntungan kita, kalau kita pengen hidup tenang, ada rules ya, ada rules, ada aturan yang harus kita mainkan. Bukan kita mainkan, yang kita patuhi, yang kita jalankan. Salah memilih diksi. Yang kita jalankan. Ya. Kalau lu pengen masuk surga, lu pengen hidupnya bahagia dunia dan akhirat, ada rulesnya dong, ya kan? Kitab suci, kalau yang Muslim ya Al-Quran katakan, yang Nasrani Injil dan seterusnya. Nah, di Al-Quran dijelaskan ya things to do-nya, do and don'ts-nya. Lo harus menjauhi zina katakan, ya, menjauhi dilarang alkohol, minum khamar. Ya itu do and don'ts-nya gitu. Lo harus bersedekah, lo harus beriman dan seterusnya. Well, itu adalah rules yang mana kalau lu lakukan maka lu akan nyaman, lu akan tenang. Dan biasanya jadi kan sebenarnya gini, ketika saya waktu itu belajar gini, justru aturan itu dibuat supaya lu bisa untung besar, supaya lu bisa hidup tenang. Lu bayangin kalau nggak ada aturan, kalau nggak ada pembatasan, semua orang bisnis seenaknya, semua orang hidup seenaknya. Kebayang nggak kayak kemarin kan? Ya ini sisi negatif sih sebenarnya, orang ambil kesempatan, virus corona jeleger ya, masker habis di mana-mana, ditimbun ya, ini ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu, which is ini kriminalitas. Sekarang per boxnya bisa 400.000 rupiah gitu, yang tadi cuma 24.000 gitu. Wow gitu. Ya itu kejahatan lah ya. Tapi maksud saya adalah ya ini kondisi positif tadi, ini orang ngambil kesempatan, cerdas tapi goblok ya. Itu kagak berkah gitu loh. Ya. Nah, kita pengen ada rules, ada aturan yang membatasi. Nah, ketika sekarang ada orang yang menimbun masker gara-gara dia melanggar aturan, melanggar batasan. Ini kan ada nih batas frame iPad gua nih gitu. Nah, ada atas bawah. Nah, ketika gua begini gitu kan, nggak kelihatan perutnya sih, perutnya udah mulai hilang. Nah, itu justru jadi nggak enak. Kalau gua nggak kelihatan jadi nggak bagus gitu. Nah sama, kalau lu keluar batas, ya tangan gue nggak kelihatan, nggak seru, nggak bagus, nggak enak. Kalau lu keluar batas, hidup lu malah bebas, pergaulan bebas makanya. Kenapa sih? Kalau lu contoh, pergaulan bebas, gagal lu pergaulan bebas, lu jadi narkoba, lu jadi orang tersebut jadi zina misalnya, akhirnya jadi hamil. Gagal pergaulan bebas, lu jadi harus bertanggung jawab, lu harus menikahi orang yang mungkin lu tidak cintai karena kecelakaan aja begitu istilah kata. Ya mohon maaf, ini ya padanya saya ingin ceritakan, itu kan gara-gara tidak ada karena orang tersebut tidak hidup dalam sebuah aturan, sehingga
bahwa ketika lu hidup dalam sebuah aturan, sebuah pembatasan, itulah esensi, itulah substansi di mana lu bisa hidup bebas. Paham ya? Ya, dalam implementasi positifnya adalah ya sekarang dengan kita mengikuti aturan yang Allah buat, aturan yang pemerintah buat, aturan yang keluarga, misalnya lo punya bokap nyokap ada aturan di rumah, ya lo ikuti itu sehingga lo bisa bebas untuk justru mengekspresikan, tapi tahu dengan rules-rulesnya, sehingga lo tidak diganggu gugat. Dengan begitu lo bisa tenang hidupnya. Sip. Nah, tadi siang gue sama bini gue meeting sama Inagic ya. By the way ini pakai akun bini gue, akun gue masih disuspend. Ada beberapa hal yang gue pengen teman-teman pahami ya. Karena ini isu dari tahun 2000, sebenarnya dari awal sebenarnya ya saya juga pernah melakukan hal salah ini gitu, dan kita pengen perbaiki bersama-sama mulai sekarang. Tapi isu ini mulai memuncak di tahun 2017 kemarin, dan sekarang harus semakin kita rapihkan, harus semakin kita kita manage gitu ya, kita perbaiki aturan mainnya, kita perbaiki segala sesuatunya supaya kita bisa tetap untung besar. Untung besar dari mana? Dari jualan mesin, betul nggak? Yes. Dan hidup tenang. Kenapa saya ambil judul ini? Karena rules-nya menyatakan kalau you buka enagic.com katakan, boleh nggak kita jualan air? Nggak boleh. Ya, nah ini kita pengen bahas. Terus gimana kalau kita pengen sedekah air, kita pengen berbagi air? Nah ini kita bahas malam hari ini supaya apa? Supaya bisnis teman-teman tetap memberikan keuntungan. Tapi bukan cuma sekedar keuntungan duit, tapi ada deg-degan. Terus Anda jadi nggak bisa tidur gitu. Ya, kita pengen hidup untung besar, hidupnya tenang karena kita melakukan apa yang sudah diatur. Ya, karena memang saya pikir-pikir ya juga ya cuma di Indonesia nih yang jualan air gitu kan. Saya ke India nggak ada tuh jualan air, ke Amerika ya cuma Indonesia lah saking kreatifnya. Dan kita akan bahas kenapa kita harus tidak jualan air. Oke, nah sekarang saya lihat tuh catatan apa yang pengen kita bahas. Oke. Siap catat ya, nanti ya ini akan saya broadcast, saya akan kirim lewat ya di Facebook grup ini juga dan via jalur WhatsApp. Yang jelas ini perlu menjadi perhatian penting. Bahkan nanti saya akan bikin video khusus lagi lah ya, saya akan bikin video khusus per 1 menit, per 2 menit gitu, per 3 menit yang bisa disebar via WhatsApp katakan untuk membahas apa yang kita bahas malam hari ini ya, tentang rules-rulesnya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Jadi boleh nggak sih jualan air ya, dan ini saya pengen Anda duplikasikan, Anda pengen seragamkan, karena kalau enggak ini akan berulang lagi. Tahun 2017 pernah ada yang digerebek lah, ini itu, ada yang selesai, ada ya intinya jadi nggak tenang lah gitu ya, seperti itu. Nah, pertama, fakta hukumnya adalah segala bentuk minuman yang dimasukkan ke dalam kemasan ya, maka harus punya keterangan layak minum yang dikeluarkan oleh BPOM ya. Jadi jadi gini, ada namanya AMDK, air minuman dalam kemasan. Ketika air diproduksi oleh sebuah mesin, katakan apakah itu mesin Kangen Water, apakah itu mesin apapun itulah, dan dimasukkan ke dalam sebuah kemasan, apakah itu botol, gelas ya, itu artinya sudah dikemas ya, di package ya. Nah, fakta hukumnya adalah segala bentuk minuman yang dimasukkan ke dalam kemasan maka harus punya keterangan layak minum yang dikeluarkan oleh BPOM. Ya, jadi ada dua. Nah, poin keduanya, dan bila air kemasan tersebut diperjualbelikan maka harus menambah izin edar perdagangannya. Jadi harus layak minum ya, karena ini kita bicara perlindungan konsumen, karena jangan sampai ya airnya racun gitu ya, walaupun banyak air racun di luaran sana yang too acidic tetap laku gitu ya, sudahlah ya.
Kita fokus kepada kita saja, kepada Kangen Water. Kenapa sih kita kok disorot banget? Ya sangat seksi tentunya Kangen Water. Kalau nggak seksi ya nggak dilihat lah ya. Nah yang kedua, kalau emang itu diperjualbelikan maka harus menambah izin edar perdagangannya, ya izin brandnya, izin edarnya. Jadi dua ya, izin kelayakan memang minum produknya, izin si edar dari AMDK, air minum dalam kemasan itu untuk kalau memang diperjualbelikan. Sekali lagi kalau diperjualbelikan. Ya, jadi pertanyaannya boleh nggak jualan Kangen Water? Jawabannya kalau pakai nama Kangen Water nggak boleh. Tapi kalau memang dia, kalau kayak ada Orikawa gitu ya, Mas Ferry di Jogja, dia ngurus perizinan dan seterusnya, boleh nggak dia jualan? Boleh, karena sudah punya izin edarnya, sudah punya BPOM-nya, sudah punya halal MUI-nya, dia sudah urus itu. Boleh nggak? Boleh. Syaratnya izin, ya syaratnya urus perizinan. Bisa dipahami, ya. Kalau berupa air isi ulang berarti izin depot. Nah, kalau ini yang lebih mudah, biasa teman-teman di daerah gitu ya, di kota-kota ada yang mengurus DAMIU namanya, depot air minum isi ulang. Nah, ini bukan AMDK, tapi dia memang hanya boleh yang galon bentuknya. Nah, ini bentuknya dalam galon karena ini air apa istilah tadi ya DAMIU ya, depot air minum isi ulang. Ya, nah kalau air kemasan itu ditambahi stiker maka akan dilihat. Nah jadi perhatikan, yang sering kali menjadi masalah adalah stiker, dan mulai malam hari ini yuk kita seragamkan, ya kita seragamkan pemahaman kita sehingga ke depan kita bisa hidupnya lebih tenang, teman-teman bisa berbisnis lebih untung lagi mudah-mudahan. Kenapa? Karena jangan-jangan yang membuat bisnis selama ini kita belum wow keren gitu, wow amazing, karena memang mungkin belum berkah, bisa jadi. Dan salah satu ketidakberkahan adalah ketika kita tidak obey the rules gitu. Ya oke lah, yang sudah saya juga banyak salahnya, yuk kita bareng-bareng ya, kita perbaiki. Nah, apakah menggunakan nama Kangen Water, Enagic atau Air Kangen? Yang jelas ini dilarang. Jadi kalau stiker, pastikan stiker pakai brand nama Anda ya, yang memang sudah Anda urus. Haram hukumnya, tidak boleh hukumnya menggunakan nama Kangen Water, Enagic atau Air Kangen ya. Urus brand Anda sendiri. Kalau Anda nggak punya brand ya sudah, tanpa stiker jauh lebih aman. Tanpa stiker jauh lebih aman. Nah, kita bahas poin-poin berikutnya ya. Di stiker tersebut pastikan tidak ada klaim khasiat berlebihan. Tapi kalau Anda ngeliat produk herbal, produk minuman lainnya, ya sudah, tadi saya bilang, ya sudah, itu dosa mereka, itu salah mereka, dan memang para aparat ini ya tidak tertarik untuk membahas mereka karena nggak seksi. Kangen Water ini ya as we know seksi lah begitu ya. Nah jadi tidak boleh ada klaim-klaim khasiat yang berlebihan ya. Kenapa ya? Karena dilarang, dan ini memang menyalahi aturan dari Kemenkes ya. Harus memakai merek sendiri dan ini diurus ke lembaga hak cipta. Oke, tadi sudah bahas. Kalimat iklan di stiker harus dalam bahasa netral. Cukuplah hanya menjelaskan keunggulan fitur tanpa menjanjikan kesembuhan. Yang menjadi problem adalah menjanjikan kesembuhan ini. Ya, jadi bahasanya kita kalaupun bahkan dalam bahasa oral, dalam bahasa verbal, ketika teman-teman edukasi, ya kalau di Amerika saya dengar mereka itu kalau bilang it can heal gitu ya, ini can cure a disease, some diseases, itu langsung kalau FDA dengar itu bisa langsung kacau lah ya, bisa langsung dituntut dan seterusnya. Di sana lebih keras lagi, lebih ketat lagi. Di Amerika itu sejak awal sampai sekarang kalau saya ngobrol sama distributor di Amerika, mereka selalu mengatakan hal ini. Dia nanya ke saya, "Lu kok di Indonesia jualannya gimana? Testimonial." Mereka di Amerika sangat hati-hati ketika bicara testimonial. Boleh nggak? Boleh. Tapi ketika ada kata-kata, wah ini bisa menyembuhkan penyakit diabetes, ya, ini bisa menyembuhkan penyakit panu, kutu, kurap, ya, ini yang menjadi overclaim. Terus teknisnya gimana? Membantu proses penyembuhan. Itu kan membantu, gitu kan? Insya Allah ya, when God willing ya, kalau Allah mengizinkan. Ya hal bahasa seperti jangan bahasa yang menghilangkan asam urat, menyembuhkan kolesterol ya. Bahasa seperti itu bahasa-bahasa yang diharamkan lah, ini bahasa ekstrim saya ya, supaya kita sama-sama punya pemahaman yang sama ya. Terus juga penambahan logo halal produk.
air ya, halal produk ya, air minum tadi kan, kalau tadi contohnya Mas Ferry di Jogja sudah ngurus sertifikasi halal buat produk airnya, ya itu haruslah logo halal resmi yang dari LPOM MUI gitu ya, LPPOM MUI gitu ya. Kadang banyak juga yang cuman bikin tulisan halal gitu, tulisan halal doang gitu ya, kayak pecel lele gitu kan, tulisan halal gitu ya. Ya sudah lah, lagi-lagi kita nggak pengen bahas yang lain ya. Bedanya orang besar dan orang kecil, orang yang mentalnya besar dan orang yang mentalnya pecundang. Mental pecundang itu orang-orang yang selalu membanding-bandingkan dengan produk lain, menjelek-jelekan produk lain. Ya. Membedakan produk X dengan produk Kangen Water supaya produk X-nya lebih laku. Nah, itu orang kecil. It's loser, itu pecundang. Dan gua nggak mendidik lu sebagai seorang pecundang. So, kita fokus kepada produk Kangen Water. Setuju apa setuju banget? Setuju banget. Untung besar, hidup tenang. Ya. Nah, tidak menempelkan logo Kementerian Kesehatan ya, ini kan kasus tahun 2017 waktu itu kan, karena kesalahpahaman ya, ini menjadi problem waktu itu ya. Tidak ada klaim alat kesehatan di Indonesia. Perhatikan, dan ini bukan hanya di stiker guys. Sekali lagi saya pengen teman-teman paham bahwa di di presentasi ya, ketika teman-teman edukasi, apakah itu di Kangen Gathering, apakah itu one on one, apakah itu home sharing, pokoknya tidak boleh mengatakan bahwa produk kita adalah produk kesehatan, alat kesehatan. Terus gimana dong? Kan udah dapat sertifikasi medical device. Iya, itu di Jepang. Jadi pastikan ngomongnya itu lengkap. Ya, pastikan ngomongnya itu lengkap, bahwa di Jepang kita dapat ISO 13485 yang merupakan sertifikasi untuk alat kesehatan medical device di Jepang gitu. Ya, setiap negara kan punya aturan yang berbeda gitu kan, punya standarisasi yang berbeda gitu. Dan kalau saya gayanya, lo tahu sendiri dong Jepang gitu, nggak mungkin lah asal-asalan bikin aturan dan sangat ketat ya. Tidak perlu ya di Indonesia ya, akhirnya malah menjelek-jelekan, nggak perlu. Jadi kita bahas ya, lu tahu dong di Jepang sangat-sangat detail, sangat-sangat ketat untuk hal seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena gini implikasinya, teman-teman harus paham, ketika ini kita bilang alat kesehatan, nah ini harus ada SNI-nya, ini harus ada standar nasional Indonesianya, izin edarnya juga berbeda. Nah, mesin Kangen Water itu tidak perlu alat SNI. Kenapa? Saya kasih sejarah sedikitnya aja gitu ya. Sampai saat ini tidak perlu SNI ya. Anda bisa tanyakan ke pihak Enajiknya. Dan memang sudah, ini kan tahun 2017 pernah ada pelurusan seperti itu. Saya ingin menjelaskan lebih detail lagi. Karena memang di Indonesia belum ada spesifikasi alat kesehatan berjenis spesies water ionizer gitu lah, itu belum ada, sehingga memang belum ada standarisasi nasionalnya nih, ini dikalibrasinya dengan alat apa dan seterusnya gitu ya. Kalau di Amerika, di Jepang sudah ada, makanya sudah aman gitu. Di Indonesia belum ada. Jadi kalau ditanya ya, ini alat alat sebuah water ionizer yang mengubah pH air menjadi, yang tadinya pH 7 menjadi, kita bisa membuat 7 tipe pH yang memiliki manfaat ya, A, B, C, D, E. Kalau strong acid manfaatnya begini. Kangen Water bisa membantu Anda proses penyembuhan, tadi saya bilang, membantu proses penyembuhan diabetes, membantu proses penyembuhan batu ginjal dan seterusnya ya. Jadi kalaupun ada bilang alat kesehatan, jangan lupa, karena gini, khawatirnya ya, kita nggak tahu, kita kan pengen hidup tenang ya. Ada orang-orang yang punya niat buruk sama Anda, mungkin dia kompetitor bisnis Anda. Ingat, sekarang dunia semakin semakin mengerikan. Semua orang lakukan untuk meraup keuntungan, untuk mendapatkan duit ya. Upline, downline, sama keluarga bisa berantem gara-gara duit. Crossline apalagi, nggak suka dan seterusnya. Mereka bisa melakukan apapun itu. Jangan sampai tiba-tiba Anda direkam, Anda mengklaim ini alat kesehatan, apalagi di edukasi Anda jadi pembicara kaget, Kangen Gathering, Anda mengajarkan jualan air, terus ada yang ngerekam. Saya nggak bisa bantu guys. Kenapa? Ya itu udah urusan masing-masing gitu.
ya itu udah urusan masing-masing. Ya kan rulesnya jelas. KAT kemarin juga sudah bikin, dan 2017 kita mengeluarkan maklumat, 2020 kemarin ya di postingan di Facebook itu coba Anda lihat, sudah kita juga keluarkan maklumat bahwa nggak boleh kita melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh NIC seperti itu. Jadi tidak ada klaim alat kesehatan di Indonesia. Di Jepang sudah mendapatkan, ya sudah certified. Nah, ceritakan sertifikasi ISO 13485 itu sebagai medical device di Jepang. Jangan ketinggalan kata-kata tersebut, ya. Berikutnya, air kemasan untuk tujuan berbagi. Nah, perhatikan. Terus pertanyaan berikutnya kan ini, Coach, Dok, kalau kita berbagi ini bagaimana? Nah, ini mohon dicermati, mohon dipahami dengan hati yang tenang, dengan pemahaman bahwa bahwa rules itu tetap rules, ya. Tapi kan intinya begini. Intinya kalau Anda mau aman, you harus mengikuti rules. Saya ngobrol tadi sama pihak Enajik, ya pihak orang hukumnya juga dan seterusnya. Ya sebenarnya kayak you mau orang-orang yang jualan di Tanah Abang deh, toko-toko, lapak-lapak, mereka juga nggak punya izin gitu. Kebayang maksud gue. Tapi lagi-lagi karena Kanggeng Water seksi, ya kita jadi sorotan. Intinya kan seperti itu. Nah sehingga hati-hati juga dengan kita bicara ketika kita bicara berbagi air. Perlu nggak? Ya perlu, karena kan kita pengen ngasih air untuk mereka nyobain supaya mereka beli mesin. Betul ya? Nah, atau gerakan-gerakan sedekah, Anda mau berbagi air gitu ya. Ada acara arisan kah, acara pengajian dan seterusnya. Ini bagaimana? Nah, ada beberapa hal yang memang teman-teman harus perhatikan supaya tadi ya, untung besar dalam arti pahalanya besar ya, terus hidupnya tenang. Ya, dan innamal a'malu binniyat, mudah-mudahan apalagi kalau teman-teman meniatkan untuk membantu ya agama Allah, insyaallah Allah akan bantu kita. Air kemasan untuk tujuan berbagi akan tetap terkena fakta hukum tadi nomor 1, di mana BPOM, dan 4, dan tadi nomor 4 stiker. Nanti saya akan bagikan tulisan ini, dan pada stiker perlu dicantumkan tulisan not for sale, ya, tidak diperjualbelikan. Yang paling aman sebenarnya, tanpa stiker sebenarnya, ya. Tapi kalau ternyata tadi Anda sudah punya brand, ya, kalau Anda sudah punya brand Orikawa misalnya, atau Anda punya brand Juli Ahmad Water gitu kan. Nah, kalau Juli Ahmad Water sudah diurus pabriknya, izin edar dan seterusnya. Ketika Anda mau berbagi air, kalau menurut saya tadi sudah saya konsultasikan juga, paling aman dituliskan tidak untuk diperjualbelikan. Ya, dan jangan sampai tertangkap tangan teman-teman, ya, ada transaksi. Hati-hati, mereka bisa menjebak Anda, ya. Waspadalah, ya. Itu ya, jadi ada aturan izin edar sama ada aturan layak minum. Karena kan sekarang gini, sebenarnya sangat wajar undang-undang yang dipakai adalah undang-undang perlindungan konsumen. Ya, kalau ada bagi-bagi nasi bungkus di hari Jumat gitu, terus yang dibagikan ternyata ada 50 nasi bungkus di masjid rumah Anda, ya, berbagi nasi bungkus. Terus 50 nasi bungkus, terus yang makan 50 nasi bungkus ya keracunan makanan semua. Pasti kan akan dikasuskan kalau seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kita kan nggak pernah tahu itu. Walaupun harusnya kalau Kanggeng Water sih tidak seperti itu, as we know, selama Anda bikin memang itu bukan dari air comberan gitu, ya aman. Paling ada detox, ya kayaknya sih nggak mungkin 50-50-nya mencret bareng-bareng, wah parah gitu, kayaknya nggak akan gitu ya. Paling 1-2 ya tidak akan menjadi kasus, harusnya seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu, artinya tetap mending waspada. Ya, mending waspada artinya sebenarnya tetap ada undang-undang yang mengatur tentang pelindungan konsumen seperti itu, sehingga kita harus hati-hati di sini. Ya, kita bahas poin per poinnya lagi. Air kemasan untuk berbagi walaupun tanpa stiker tetap terkena fakta hukum nomor 1 tadi ya, yang BPOM tadi, ya tadi layak minum. Ya, walaupun tanpa stiker. Jadi tadi
Istilah kata gini, istilah kata kalau ternyata ada yang kenapa gitu. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang berbagi. Pasti kan dia akan nanya gitu kan. Paham maksud saya? Ya, jadi tanggung jawab kita yang berbagi, tanggung jawab Anda yang berbagi. Makanya pastikan kualitas Anda ketika bikin airnya itu bagus gitu lah. Ya, kalau sampai ada apa-apa. So far sih aman karena kita kan air gitu ya, yang sering menjadi problem seperti ini kan adalah makanan gitu. Nah, tapi lagi-lagi saya bicara di sini dalam konteks komunitas, dalam konteks organisasi, sehingga saya harus menyampaikan sebuah rules of the games-nya ya. Fakta main di lapangannya Anda yang paling tahu sebenarnya ya. Lingkungan masjid tersebut sudah tahu Anda misalnya ya, terus ya Anda sudah sering berbagi di situ juga aman ya, tidak ada yang suka iseng sama Anda ya. Hal seperti itu kan itu Anda yang paling tahu sebenarnya ya. Tapi poinnya adalah tetap pastikan itu bukan untuk diperjualbelikan ya, dan itu kan diberikan untuk kalangan terbatas ya, terbatas lingkungan masjid, terbatas arisan, terbatas pengajian yang memang bisa dibilang Anda sudah tahu seperti itu ya. Poin berikutnya, sehingga peredaran air yang diperkenankan berbagi ataukah komersil, bahkan kalaupun komersil nih yang dapat izin ya, yang sudah punya izin itu memang baiknya hanya untuk kalangan sendiri gitu lah. Maksud saya begini, kalau sudah punya izin sih aman ya, dalam arti kalau Anda sudah punya izin, Anda mau jual ke hotel-hotel gitu ya, mau jual, kalau Anda mau bisa masukin ke Indomaret, Alfamaret ya monggo gitu, Anda sudah punya izinnya, sudah punya brandnya. Maksud saya begini, misal gitu, misalnya paman Anda gitu, paman Anda butuh air kanggengnya, terus Anda transaksi sama paman Anda, itu kan kalangan sendiri yang menurut saya ya sudah lah, kecuali emang paman Anda sebel sama lu terus paman lu ngelaporin ke polisi gitu. Nah itu beda cerita, artinya ada underlying disease, ada underlying problem, ada masalah di balik itu yang memang harus selesaikan, masalah keluarga gitu. Tapi katakan ya Om, ini saya air ininya sama botolnya gantiin ya Om, ya itu kan kalangan sendiri yang memang Anda sudah tahu sangat kecil gitu ya. Tapi ingat jangan pakai stiker ya. Jadi saya tanyakan ya, kalau ke kalangan sendiri, kalangan terbatas, ke Om Anda, ke saudara Anda yang Anda sudah tahu ya, pasti sudah jelas sanatnya gitu ya, Anda sudah tahu dia aman gitu ya, itu Anda ganti ongkos produksi itu masih diperbolehkan. Tapi ingat kalangan terbatas dan lebih aman untuk kalau cuma 1-2 ya udahlah, sedekahin aja, pahalanya dari setiap tetes yang mereka minum ya, dari setiap tetes yang mereka minum Anda dapat pahalanya ya, seperti itu. Jadi yang menjadi problem utama adalah ketika Anda menjual ini bebas ya, Anda jual di offline, di online gitu, seorang datang dari mana-mana, sudahlah Anda nggak tahu siapa mereka, Anda jual bebas, Anda ke Car Free Day, Anda jualan air misalnya, seperti itu, this is going to be a big problem ya. Tapi kalau ya tetangga, rumah sebelah lu, temen lu dan seterusnya, ya siapa juga yang mau gerasak gerusuk gitu, kayak ibarat kata ya lu bikinin sop buntut gitu kan ke tetangga sebelah, ya lu bayarin deh buntutnya, begitu, istilah kata seperti itu ya. Bisa dipahami ya, jangan disalahartikan. Jadi kalau memang itu kalangan yang terbatas yang Anda tahu, Anda paham, dan itu lingkup kecil ya, itu masih apa ya, masih aturable lah, bahasa kasar seperti itu ya. Siapakah kalangan sendiri itu? Nah, tadi ini juga di tulisan sudah saya siapkan. Siapakah kalangan sendiri itu? Yaitu kalangan terbatas yang dengan kesadaran sendiri meminta air kemasan tersebut, dan kita sudah kenal latar belakang mereka. Kesadaran untuk meminta biasanya muncul dari hasil edukasi formal ataupun informal. Jadi pasti harus ada edukasinya dulu, dan di situ Anda bisa mengkalibrasi orangnya, ya kan? Anda kenal dengan dia, misal keluarga, teman-teman dekat, lingkungan rumah, satu profesi, peserta edukasi dan sebagainya. Seperti itu, ya. Kalau di seminar, tadi saya tanyakan, di seminar kita bikin kangen gathering ada 200 orang gitu. Boleh nggak kita kasih botol? Ya itu boleh. Itu kan
itu kan ruangan tertutup, itu kan itu masuk dalam kategori kalangan tertutup gitu, kalangan terbatas seperti itu ya. Kita bagi air boleh nggak? Boleh seperti itu ya, jauh lebih aman tanpa stiker. Berikutnya, peredaran air kemasan di publik ya, tempat umum di mana orang-orang yang ada tidaklah kita kenal ya, ini sangat membutuhkan izin produk dan izin edar, sehingga sangat tidak dianjurkan beredar tanpa surat izin. Bukan sangat tidak dianjurkan, tidak boleh ya, baik untuk kepentingan berbagi maupun komersil ya. Jadi apa tadi yang saya bilang, kalau memang secara luas mau Anda bagikan ya, ini Anda harus tahu benar lah ya, tahu benar kondisinya, tahu benar lingkungannya seperti apa ya, sehingga untuk kepentingan berbagi ya, resiko tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang membagikan ya dong, karena kan yang produksi lu gitu, lo harus pastikan quality controlnya, itu tanggung jawab masing-masing. Jangan terus ternyata ada yang diare berat gara-gara lokasi airnya, terus upline lu yang tanggung jawab, kan nggak ada hubungannya gitu. Kebayang maksud gue? Apalagi kalau lu jualan air, udahlah upline lu nggak dapat untungnya, terus upline lu yang jadi kena batunya, ini nggak fair gitu ya. Kalau jualan mesinnya yang problem, nah ini baru, karena upline mungkin dapat komisinya. Kalau marketing plannya problem, nah ini baru kita ikut serta gitu. Tapi kalau kita bicara jualan air, sudahlah itu melanggar aturan, kita nggak dapat keuntungannya, dan kita harus ikut tanggung jawab. Nah ini isu yang berbeda ya. Sesuaikan dengan kondisi penegakan hukum di daerah setempat ya. Seperti kita lihat ada orang-orang yang justru edukasi di kantor polisi itu kan, bagi-bagi air pakai stiker itu aman, itu yang tadi saya bilang, you harus tahu lah ya, you harus check and recheck, you harus tahu, lu harus fleksibel, jadi bukan takut paranoid seperti itu, enggak, cek gitu. Karena banyak juga di daerah-daerah yang memang berteman dengan orang BPOM-nya sama polisinya, mereka juga konsumsi airnya, berbagi air, sedekah rutin ke polisinya ya. Coba ya, Anda lebih aware lagi hal seperti ini. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi penegakan hukum di daerah setempat. Pembagian di publik jauh lebih beresiko dibandingkan dengan di kalangan sendiri. Tadi saya maksud tetap ada resiko kan. Anda berbagi kayak Anda berbagi di Jumatan gitu ya, Anda bagi 1000 botol. Ya so far sejauh ini aman-aman. Saya juga pernah 10.000 botol kita bikin waktu itu Serikat Saudagar Nusantara. Ya aman semua ya, karena kita ngelihat produksinya kan kita sendiri di rumah saya gitu kan. Ya tadi kan, kalaupun ternyata tadi misalnya, kenapa saya aman membagikan 10.000 botol? Karena saya tahu panitianya, karena saya tahu Ustadz Randy Saputra, saya tahu panitia semua. Ya kali deh udah gue kasih 10.000 botol terus lo nuntut gue gitu. Come on, lo mana adab lo ya, mereka orang-orang soleh, katakan seperti itu. Nah hal seperti itu yang lo harus pahami gitu loh. Lo bekerjasama dengan siapa, pastikan dulu do and don'ts-nya seperti apa ya. Nah khawatirnya ada yang tadi kan lokasi di masjid, terus sebenarnya memang dia habis dari Cina ya, datang sholat Jumat, minum air dari botol lu, terus dia kelepek-kelepek meninggal karena coronavirus, yang disalahkan gara-gara botol lu. Bisa nggak begitu? Bisa aja skenario dibikin. Kebayang nggak maksud gue? Ya ini lebay sih cerita gue, ekstrim. Cuman maksud gue cerita begini supaya you membangun sebuah awareness. Ya karena di tataran bagi air, di tataran jualan air ya, bermerek ataupun kalangan sendiri tadi ke keluarga kecil gitu ya, itu kan semua sudah tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab upline, bukan tanggung jawab downline, apalagi bukan tanggung jawab Enagic. Enagic sudah pasti tidak akan bantu karena itu sudah violate the rules gitu ya. Berikutnya tetap bisa terkena izin produksi pada daerah yang penegakan hukumnya ketat ya. Tadi ya ya istilah tadi kan, lu nggak jualan tapi lu memproduksi air mineral dalam kemasan yang tanpa izin ya. Tadi ini tergantung lagi daerah-daerahnya, tergantung lagi lu amal soleh lu, tergantung hal seperti itu gitu, karena sudah masuk ke dalam hitungan air minum dalam kemasan gitu ya. Makanya lagi-lagi saya sampaikan lebih aman tanpa stiker sebenarnya ya, seperti itu.
Air kemasan tujuan komersil ya sangat wajib mengurus izin produksi dan izin edar. Ini sudah jelas. Setiap membicarakan air kemasan komersil harus ditekankan berulang-ulang tentang wajibnya mengurus izin produksi dan izin edar tanpa penggunaan nama Kangen Water, Air Kangen atau Enagic. Ya, jadi ketika teman-teman edukasi, sekarang pastikan tidak ada slide yang menjelaskan bisnis retailnya karena ini akan terkena masalah teman-teman ya. Kalau standar slide dari saya ya yang ada di folder KAT itu tidak ada penjelasan retail dan seterusnya, itu aman gitu kan. Kalaupun gitu Anda mengatakan Bapak sekalian ini ada peluang retailnya, namun gitu, kalaupun Anda mau bisnis retail airnya, pastikan surat izin edarnya, surat izin produksinya Anda urus, Anda pakai brand masing-masing. Nah, Anda harus sampaikan itu karena kan itu tetap peluang usaha. Buktinya ada kok orang-orang yang ngurus, apakah itu Damio, apakah itu memang dia AMDK, apakah itu depot air minum isi ulang, ataukah itu air minum dalam kemasan. Ada orang-orang yang memang jualan air ya aman gitu. Kebanyakan karena diurus izinnya seperti itu ya. Dan itu sudah banyak kok, bukan hanya Mas Ferry aja sebenarnya ya. Dulu awal ada Gold Water namanya. Ya intinya dia jualan air lah seperti itu. Itu ada izin dan seterusnya ya. Dulu di BSD saya ingat kantornya. Terus ya jadi sekali lagi ini penting, poin nomor 12, setiap membicarakan air kemasan komersil harus ditekankan berulang-ulang tentang wajibnya mengurus izin produksi. Jadi pokoknya bukan nggak boleh jualan air, tapi kalau lo jualan air harus wajib fardu kudu ain urus izinnya. Karena Enagic tidak membolehkan pakai nama brand Enagic, pakai nama brand Kangen Water untuk jualan air. Bisa dipahami ya? Nomor 13, peredaran air kemasan baik berbagi maupun komersil menjadi tanggung jawab pribadi. Enagic peserta upline tidak bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang muncul. Ya, tadi saya bilang ya, begitu sudah ya lo beli gue jualan laptop deh ya kan, gue jualan laptop. Terus lo pakai laptop ini untuk bikin hal-hal kejahatan, lo buat ngehack misalnya, lo jadi hacker istana presiden lo hack misalnya gitu. Pentagon lo hack misalnya, ya itu kan udah tanggung jawab lu sebagai orang yang sudah beli produk. Nah, Enagic kan begitu ya, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang melakukan dengan mesinnya karena rulesnya sudah dibikin ya. Berikutnya, nah ini penting, mulai sekarang kita duplikasikan, kita budayakan. Nomor 14, istilah independen distributor menjadi mitra usaha mandiri ya. Jadi ya lagi sebenarnya kita adalah distributor, cuman ternyata kalau di Indonesia istilah distributor itu ini akan terikat dengan sebuah undang-undang, terikat dengan sebuah distributor tuh lu harus nyetok barang, terus nanti kalau Enagic itu harus mengatur pembagian daerah, harus ada zonasi. Itu banyak aturannya kalau pakai istilah distribusi, agen dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di luar negeri ya, di Amerika, di Jepang ya itu nggak ada aturan begitu gitu. Jadi mereka pakai distributor istilahnya. Nah di sini ternyata distributor itu menjadi potensi konflik, menjadi potensi masalah karena ternyata ini ya tadi punya aturan yang berbeda gitu loh. So kita sepakati mulai sekarang Anda bukan distributor mesin Kangen Water. Ya, Anda bukan seorang distributor guys, Anda seorang bisnis partner, Anda seorang bisnis partner Enagic, Anda seorang mitra usaha mandiri. Ya, jadi tadi juga hasil meetingnya kayak tadinya kan dari Enagicnya, dari Enagic pusat headquarter bikin logo, kalau mau bikin ini pakai Enagic independent distributor gitu kan. Ya karena memang di internasionalnya di beberapa negara, di Jepang, di Amerika ya itu aman-aman saja dari penggunaan distributor. Ternyata di sini penggunaan kata distributor jadi masalah juga. Ya sudahlah ya, kita nggak bisa mengontrol itu. Sekali lagi tadi ingat ya, kondisi Wuhan, kondisi coronavirus ini jauh lebih out of control, tapi you harus tetap survive, life must go on. Ya ini cuman perubahan istilah doang gitu kan, rules berbagi air, jualan air, terus lu masa udah ciut, come on. Ya, kita adalah seorang pejuang keluarga pejuang impian yang memperjuangkan impian kita. Sip, lanjut. Jadi, Anda adalah siapa? Anda adalah apa? Mitra usaha, independen ya, mitra usaha mandiri. Mitra usaha kan mitra partner, usaha bisnis, so business partner ya. Juga lebih keren. Nah, kalau distributor kayaknya ya distributor gitu ya.
Ya nggak apa-apa juga sih, cuma ya deh kita bareng-bareng sepakatin mulai sekarang ya, mitra usaha. Nah itu ada 14 poin, demikianlah penegasan kembali tentang air kemasan berbagi dan komersil ya, tertanda 12 Maret 2020 Presiden KT Andika Setiawan. So guys, mulai malam hari ini saya tegaskan kembali poin-poin tentang jualan air, tentang penggunaan nama air kanggeng, stiker, terus hal-hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda berbagi air. Jangan disalahartikan jadi, waduh gue kalau edukasi terus gue gak boleh berbagi air. Itu kan lu udah kena, artinya sudah edukasi ya, sudah kasih air. Terus gimana mereka bisa nyobain air kalau gak lo kasih? Jadi jangan dipahami sebagai ekstrim. Waduh ini kayaknya susah nih. No. Sekali lagi, di semua negara selain Indonesia mereka growing tanpa jualan air. Ya, mereka hanya berbagi air dan aman. Sip. Nah, yang berikutnya tadi terkait dengan istilah distributor mitra usaha mandiri. Bukan penggunaan distributor tapi menggunakan kalimat mitra usaha mandiri. Mitra usaha, business partner. Ya, MU. Oke? Sip. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Gold drink ya, Mas Taufik Hidayat tahu tuh gold drink ya. Ya, tapi jual galon dengan nama Maju Water. Ya, urus izin lah intinya. Kalau pakai galon biasanya pakai Damio ya, Pak Taripan. Oke, saya izin depo sudah 3 tahun, Pak Taripan tuh. Oke, berarti aman tuh Pak Taripan. Nah, kalau ada yang mau tanya coba cek ke Pak Taripan nih ya. Jadi salah satu contoh, alhamdulillah. Ya, teman saya tuh Pak Juli Ahmad. Oke, ya jualan air berhenti, insya Allah hikmahnya bumi jualan mesin. Yes. Jadi bisa jadi sebenarnya begini, sebenarnya ini jujur ya, saya jujur. Ketika tahun 2013 waktu itu saya pertama kali awal jalankan bisnis ini gitu, saya sudah pernah bilang dalam diri saya dan ke beberapa leader di awal akan ada suatu masa di mana kita udah gak jualan air lagi, saya bilang. Ya, saya nggak tahu caranya bagaimana, dulu belum kebayang gitu. Ya ternyata begini, 2017 kejadian, 2019 kita tegaskan lagi supaya kita mainnya lebih aman. Harusnya ini menjadi momentum bahwa ya ini kan bukan hanya di KAT ya, semua gitu, semua yang punya mesin kanggeng water biasanya mau KAT mau bukan itu mereka pada jualan air. Nah mulai sekarang yuk deh guys, kita fokus kepada jualan mesin. Kalau dimakan gigi bisa copot Pak. Pak Ari Sunario, seorang security di tulang bawang, mantap ya, sudah jualan mesin terus nih. Ya, kanggeng water tidak bisa diminum karena berupa benda padat. Itu mesin kanggeng waternya cuy. Sip, Aceh Singkil. Ya, saya bayangkan semua orang akan berhenti jualan air, maka menjual mesin akan booming. Yes. Jakarta hadir, pakai stiker KW, tapi tulisan untuk kalangan sendiri apa masalah juga ya. Stiker KW nggak boleh Pak Donatusan Donald. Pokoknya nama kanggeng water tidak boleh. Ya. Contohnya nggak berlebihan. Gimana coach tulisan di stikernya? Ya itu tadi. Pokoknya mending nggak pakai stiker lah kalau Anda nggak punya brand. Ya. Izin depot nggak bisa di Purwokerto, ya sudah berarti Anda berbagi air saja ya. Anda yang paling tahu market Anda yang paling tahu market untuk berbagi atau jualannya tadi Anda paling tahu. Ya udah nggak usah pakai stiker, jauh lebih aman. Ya. Untung besar hidup tenang makin berkah, yes setuju. Khair nas anfa'um linnas, yes sebaik manusia paling bermanfaat bagi orang lain. Oke, siapa lagi? Oke, ini saya. Oke, lanjut ke atas, saya lihat ke bawahnya aja lah ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau sedekah air terus orangnya bawa galon ke rumah boleh tak Dok? Boleh kalau itu ya. Stiker aksi sedekah air nggak pakai dulu coach? Yes, nggak usah dipakai. Bahkan ini kita sudah punya grup aksi sedekah air, itu akan saya bubarkan. Kenapa? Karena untuk keamanan lah ya. Dalam arti jangan sampai nanti tadi kita lebih baik bicara keamanan, nanti berbagi, karena udah ada bahasa-bahasa ketika saya tadi meeting sama Inajik bahwa jualan air itu sudah masif terstruktur, bahasa begitu ya. Jadi kita kan juga perlu dipahami kita lagi mengurus perizinan ya, SIUP-L kita, perpanjang perizinan perusahaan kita di Indonesia, dan kita harus, itulah kenapa saya lagi koar-koar makin kencang lagi, karena saya punya kepentingan untuk Anda tetap bisa berjualan mesin kanggeng water kan. Ya udah kasarnya kalau sampai ini
kita nggak berhasil melewati ujian ini, ya and then nggak ada perizinannya terus. Bukan cuma nggak boleh jualan air, nggak boleh jualan mesin cuy. Kebayang nggak? So yaudah, taati ya, patuhi. Sehingga kita untung besar, hidup tenang. Sip, mantap. Ini kan periode kita bareng-bareng, saling bekerja sama. Saya ingatin teman-teman nih ya, kalau teman-teman ngeliat di postingan di Facebook, di Instagram, masih ada yang jualan air, langsung. Ya sekarang kita saling menjaga. Karena ini lingkungan kita, ini keluarga kita hidup, kita sehat bukan gara-gara Kangen Water ya. Yes, gara-gara Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiarnya salah satunya adalah Kangen Water. Banyak orang yang terbantu tersehatkan, banyak orang yang terbantu tersejahterakan. Anda sendiri mungkin sudah merasakan khasiat produknya, khasiat bisnisnya. Terus kalau sampai stop hanya gara-gara 1-2 oknum, ayo deh kita jadi pengawas bareng-bareng ya di sosmed. Berarti Anda tegur baik-baik, ingat kemarin kata Dokter Andika, ingat kata Enajik, nggak boleh begini sehingga semuanya aman. Jadi kembali kepada tadi kita bagi buat teman-teman yang belum tahu, kita punya grup namanya Aksi Sedekah Air. Sebenarnya idenya untuk mengkoordinir, untuk melihat seminggu ini ada berapa ribu liter sih kita yang sedekahkan, supaya itu bisa kita tingkatkan lagi. Cuman khawatirnya tadi kan ada orang iseng menyalahgunakan, ini masih terstruktur ya sedekahnya, jualan airnya ya Dokter Andika nih yang nyuruh, gitu-gitu, akhirnya ini malah jadi problem. Ya, KAT juga itu sudah menjadi sebuah komunitas, jadi menjadi ekosistem yang sangat membahagiakan kita semua. Jangan sampai justru ekosistem yang soleh dan mensolehkan ini, ekosistem yang sehat menyehatkan ini, ekosistem yang kaya mengkayakan ini, ekosistem yang pintar memintarkan ini, ekosistem yang cinta mencintai ini, ekosistem yang pokoknya top markotop jos gandos jos manyus abstrat kut marsokut sip markosip, terus hanya karena nilai titik. Ya, ada Mbak Nila di sini. Nila titik rusak susu Belanga gitu. So, yuk kita jaga bareng-bareng. Untuk yang spray sama ya dok, sama spray ya, spray buat kasur itu kan sebelum ada tidur. Bukan ya, spray sama. Ya, prinsipnya itu kan produk kemasan. Ya, beberapa leader dapat surat teguran gitu ya. Ya, karena kemarin membagikan hand sanitizer gitu ya. Ya itu salah saya juga, dalam arti saya waktu itu bikin tulisan seru juga nih lagi nggak ada hand sanitizer, kita berbagi hand sanitizer yuk. Niatnya berbagi, tapi lagi-lagi kan sekarang lagi isu sensitif, berbagi aja. Karena Enajik kayak misalnya ini berbagi apa transaksi, karena diantara yang berbagi ada yang transaksional juga. Saya sih ngomongnya waktu itu berbagi yuk. Kalau kita berbagi seru nih, orang jadi tahu kita ada produk Strong Acid, lalu dia beli mesin. Akhirnya begitulah ceritanya. Nah makanya lebih amannya kayaknya. Ini sekarang sudah ngerti rules-nya, yuk kita bareng-bareng ya saling menjaga ya. Apalagi udah ya, sepertinya itu sudah 1 jam, sepertinya sudah 1 jam kayaknya saya berbicara. Mudah-mudahan ini menjadi insight, menjadi sebuah knowledge, menjadi sebuah rules aturan-aturan yang semakin teman-teman pahami, dan ketika teman-teman pahami, teman-teman lakukan, insya Allah keberkahan hadir. Karena yang paling penting dari sebuah bisnis adalah keberkahan. This is not about untung atau rugi, setuju nggak? Ya ini value KAT. This is not just, ini bukan soal untung atau rugi, tapi kita bicara surga atau neraka. Dan itu kita bicara adalah keberkahan. Dan kalau keberkahan, insya Allah untung mah dapat. Ya kalau kita bisa berkah, kita hidupnya tenang, bahagia. Ya, dan itu yang paling kita cari dalam kehidupan kita. Setuju? Ya. Oke, sorry, saya ada pertanyaan nih. Maaf dok, mau tanya air Kangen Water bisa diuji lab sebagai air basah atau kalian? Bisa, penting. Saya sudah uji ke lab Kesda, bisa ke Sumarekon apa tuh namanya? Apa tuh yang di Jakarta? Aduh, kok lupa. Ada SS-nya, ada inget gak? Sukovindo, itu dia Sukovindo. Kalau saya ke lab Kesda, saya tinggal di Bogor, saya di sebuah puskesmas adalah lab Kesda, saya cek ya bakterinya 0, jadi udah bikin Kangen Water, bawanya yang pH 7 aja. Ya bawa yang pH 7 atau pH 8,5 kalau mau yang alkalin, yang nggak usah yang tinggi-tinggi ya. Nah itu saya cek ke lab, ya itu bisa, sehingga kalau Anda berbagi, Anda punya dasar nih, aman loh air di rumah gua. Kenapa? Masing-masing harus cek ya, karena kan sumber airnya beda-beda. Ya, makanya lebih tricky. Makanya kenapa sih misalnya gini, kenapa sih KAT gak bikin aja surat
kenapa sih KAT Dokter Andika nggak bikin aja surat izin gitu loh, terus bisa dipakai sama semuanya. Nah masalahnya nggak bisa begitu gitu. Kalau itu udah bisa ya gue lakukan, karena kan air sumbernya lu punya pabrik masing-masing gitu kan. Pak Anugrah punya pabrik, Ibu Bidun nih di mana di Makassar ya itu pabriknya You sendiri gitu, masing-masing punya pabrik. Itu yang menjadikan kenapa saya katakan tidak mengorganisir itu semua. Gitu Pak Anugrah KW ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisnis kita semakin lancar. Ingat, the whole story, the whole science yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah virus corona di luar kontrol kita. Kejadian-kejadian luar biasa, banyak sekali hal-hal yang out of our control, yang di luar kontrol kita. Kalau lu mau sukses, fokusnya kepada hal-hal yang bisa lu kontrol. Rules of the games, Enajik punya rules. Kemendak punya rules, Apli asosiasi punya langsung punya rules, ya. Dan kita nggak bisa mengubah itu semua. Yang bisa kita lakukan adalah ubah the way you play the game, ubah cara Anda bermain di bisnis ini. Dengan begitu kita akan sukses bareng-bareng. Oke, thank you guys, ladies and gentlemen, semuanya, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, keluarga besar Kanggengpreneur, KAT Preneur di mana berada. Mudah-mudahan kita bisa sering silaturahim. Setiap Selasa insya Allah, kemana sudah kita mulai, setiap Selasa saya akan sapa Anda di layar kaca seperti ini. Saya akan membagikan ilmu-ilmu ya. Anda bisa request ilmunya juga. Nanti mungkin saya akan posting mau bahas apa ya Selasa ini. Nah, Anda pengen bahas apa, saya akan bahas. Dan saya akan bahas banyak hal lah di luar Kanggeng Water juga, katakan, supaya Anda bisa sukses sejati gitu loh. Anda bisa memenangkan kehidupan Anda, menang di dunia dan juga menang di akhirat. Sip. Karena sejatinya hidup ini bukan hanya soal Kanggeng Water aja kan. Ya, gue sebagai life coach, gue sebagai business coach, pengen lo sukses in every single zone, every single area of your life, your relationship, spirituality, your health and fitness, your wealth, dan seterusnya. Ya, setuju? Setuju lah. Ya, kenapa enggak? Mau, pasti mau. Makanya, makanya gue berjuang, gue olahraga, gue ini tuh untuk jadi etalase, supaya apa, lu semua ikut dalam membangun peradaban bersama ini. Karena yang paling sulit adalah menjadi etalase buat produk lu. Setuju nggak? Setuju. Yang bagi lo yang setuju, mulai dari sekarang yuk hidup sehat, hidup soleh, hidup bermanfaat, hidup bahagia, hidup rukun, hidup seru, hidup amazing, hidup keren. Thank you. Lebih kurang mohon maaf kalau salah datang dari saya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nanti akan bikin podcastnya, tolong disebarkan podcastnya, ini rekaman dari suara ini dan video ini, mudah-mudahan banyak orang yang tercerahkan. Saya Andika, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.